Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami muliakan Bapak Imam beserta pegawai syara'nya, begitu pula kepada para orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, langsung kepada para tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh perempuan, tokoh pemerintah. Semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mau masuk rumah bisa lewat pintu, bisa lewat jendela, tapi kalau namanya kematian tidak ada kata lewat jendelanya. Semua orang pasti lewat yang namanya kematian ini, kemudian diberangkatkan ke alam selanjutnya yang bernama alam barzakh. Nah, almarhumah telah mendahului kita dan yakin kita pasti akan menyusul beliau. Kata Al-Hasan Al-Basri, ya bani Adam innama anta ayyam, kullama zahaba yawmun sahaba ba'du. Wahai anak cucu Adam, kata Al-Hasan Basri, kalian hidup di dunia ini bagaikan lembaran-lembaran hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'du. Setiap satu hari berlalu, maka pada hakikatnya satu lembar dari kehidupan kita juga ikut hilang bersamaan dengan tenggelamnya matahari pada hari itu. Jadi ini adalah suatu kepastian. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tujuan kita hadir di tempat ini di malam ini, yaitu pertama untuk mengirimkan doa-doa terbaik kepada almarhumah, membacakan zikir, membacakan ayat suci Al-Quran, dan tentunya ada yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum. Ingat-ingatlah, sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang meninggal di antara kalian. Wa kufu ammasawihim. Tapi kalau ada keburukannya jangan dicerita-cerita. Yang dianjurkan Rasulullah untuk dicerita, disebut-sebut hanya kebaikannya. Kalau keburukannya jangan. Kenapa? Kalau keburukannya disebut, di mana kita mau pergi minta maaf? Orangnya sudah tidak ada di dunia. Adapun kalau kebaikannya, itu adalah anjuran Rasulullah SAW. Makanya Ibnu Durair mengatakan, innamal mar'u hadithun ba'da. Manusia itu akan menjadi kenangan, akan menjadi buah bibir bagi orang-orang yang ditinggalkan kelak. Fakun hadisan hasanan lima wa'a. Maka jadilah buah bibir, bicara-bicara yang baik bagi orang-orang yang kalian tinggalkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin. Tidaklah seorang muslim bertakziah, menghibur saudaranya, kerabatnya yang ditimpa musibah, illa kasahullahu ta'ala min hulalil karamati yaumal qiyamah. Kecuali Allah akan memberikan kepada orang yang bertakziah itu sebuah pakaian kehormatan nanti di hari kemudian. Jadi ibu-ibu, kalau belum ada pakaian seragam tak kalau pergi arisan, bagi yang hadir malam ini insya Allah akan dapat pakaian kehormatan nanti di hari kemudian. Itu hanya khusus diberikan bagi orang yang menghibur, yang datang bertakziah ketika ada kedukaan. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami ingin sampaikan di malam ini
berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Durair. Jadilah sebutan buah bibir yang baik bagi orang-orang yang kita tinggalkan kelak. Atau jadilah, tinggalkanlah dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Karena yang namanya kematian kita tidak tahu, dan ini adalah kepastian, maka kita senantiasa hanya bisa bersiap. Kapan kita harus bersiap? Tiap saat. Itulah kenapa Allah merahasiakan kapan seorang hamba meninggal, supaya kita bisa bersiap-siap tiap saat. Diceritakan dalam kitab At-Tazkirah, ini juga diceritakan di dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Malakul Maut, dia pernah datang menghadap kepada Nabi Daud. Ketika sampai di hadapan Nabi Daud, karena malaikat maut ini menyamar sebagai manusia, Nabi Daud bertanya, "Mana anta? Siapa kamu ini? Orang baru, tidak pernah saya kenal." Apa jawab malakul maut? "Ana alladzi la yahabul muluka wa la tumna'u minhul qusura wa la yaqbalur risha." Apa jawaban orang ini? "Ana la yahabul muluk." Saya inilah orang yang tidak pernah takut dengan seorang raja. Wala tumna'u minhul qusur, dan semua bangunan-bangunan yang megah, bangunan-bangunan yang kuat tidak mampu menghalangi saya. Wala yaqbalu risha, dan saya ini adalah orang yang tidak bisa disuap. Langsung Nabi Daud sadar, "Izan fa antal malakul maut." Kalau begitu kamu adalah malakul maut. Jawab orang itu, "Na'am, ya, saya ini malakul maut." Jadi malakul maut ini tidak bisa kita lari darinya, tidak bisa kita sembunyi dari malakul maut. Kata guru kita tadi ketika membuka, dia mengatakan, "Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Setiap manusia punya ajal. Kalau ajalnya sudah sampai, maka tidak bisa diundur, tidak bisa juga kita majukan. Yang jelas kata Allahul maqadir qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfasana. Takdir kita semua sudah ditentukan oleh Allah. Kapan? 50.000 tahun sebelum dunia dan langit diciptakan oleh Allah. Almarhumah juga sudah ditentukan oleh Allah. Hari ini jam sekian di tempat ini dia akan meninggal. Jadi kapan waktu yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu terjadi, maka pada saat itu malakul maut akan melakukan tugasnya. Ada kisah yang diceritakan dalam kitab Al-Majalisus Saniyah. Di masa Nabi Sulaiman, itu malaikat Israel datang bertamu. Pada saat itu Nabi Sulaiman bersama dengan para menteri-menterinya sementara duduk-duduk. Malakul maut datang bertamu. Ketika malakul maut datang bertamu, ada orang yang selalu disenter-senter jauh, selalu dipandang-pandang begini. Setelah malakul maut pergi, orang yang disenter-senter terus tadi oleh malakul maut, dipandang-pandang terus, bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Siapa tadi itu wahai Nabi Allah?" Kemudian dijawab Nabi Sulaiman, "Dia tadi adalah malakul maut." Apa jawab Perdana Menteri ini, para menterinya tadi ini yang disenter-senter? "Tadi saya lihat orang itu selalu perhatikan saya. Kalau begitu, tolong saya wahai Nabi Allah, pinjamkan saya anginmu." Karena Nabi Sulaiman itu mampu menundukkan angin. Kemanapun mau pergi dia bisa naik angin. Ini tidak mirip-mirip dengan Dragon Ball waktu kita masih kecil. Itu Nabi Sulaiman. Jadi dipinjamkan anginnya, boleh. Orang ini mau lari dari malakul maut karena merasa tadi dirinya diperhatikan, sudah ditanda-tandai. Apa yang dia lakukan? Pinjam anginnya, kemudian dia dengan sekejap terbang ke tanah Hindu, tanah India. Di ujung India sana, pas dia sampai langsung dicabut nyawanya. Kemudian malakul maut kembali bertamu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, "Kenapa tadi kau selalu lihat-lihat saya punya menteri yang satu itu?" Apa
Apa jawaban malakul maut? Dia mengatakan, saya perhatikan karena sesuai dengan jadwal saya harus mencabut nyawa orang ini di India. Nah, sebentar lagi saya akan cabut. Kenapa orang ini masih ada di sini? Padahal jarak dia dengan India jauh sekali. Bagaimana caranya? Sehingga saya heran. Orang ini sebentar lagi akan meninggal, tapi nyatanya tugasnya harus dicabut nyawanya di India. Dengan itulah sebabnya dia mau melarikan diri dari malakul maut, justru dia mendatangi kematiannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersiap-siaplah kita menghadapi yang namanya kematian. Ada 3 cara untuk mendapatkan husnul khotimah. Ini kami dapatkan dari Guru Abdul Qayyum. Yang pertama, malaikatuz zikr. Kalau kita mau husnul khotimah, maka malaikatuz zikr, terbiasalah untuk berzikir, terbiasalah untuk tahlil, terbiasalah untuk bertakbir, bertasbih. Yang jelas kalimatut thayyibah itu mesti kita biasakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Yamutun mar'u ala ma ya'ishu bih. Biasanya orang mati sesuai dengan kebiasaan dia hidup. Ada orang kesehariannya mengajar anak-anak mengaji. Ternyata ketika dia meninggal, pas di hadapan anak-anaknya mengajar mengaji. Ada orang kebiasaannya sholat berjamaah di masjid, biar sakit pergi juga masjid. Ternyata ketika dia meninggal di masjid pada saat dia sholat berjamaah. Kenapa? Yamutul mar'u ala ma ya'ishu. Biasanya orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Saya mohon maaf, ada di kampung itu orang tua biasanya merokok. Saya tidak menyinggung yang merokok, tapi memang di kampung ini pupuk tunu nasdem tahu. Jadi habis bakar lagi. Ternyata di akhir hayatnya sudah sakarat. Apa yang dia minta sama anaknya? Anakku PIP rokok. Nah, minta itu rokoknya. Pas dikasih dia isap, tidak masuk napasnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita terbiasa berzikir, maka besar kemungkinan kita juga akan meninggal dalam keadaan berzikir. Ada cerita di Yaman, ada ini orang pekerja mebel, tapi tiap malam sering hilang kursinya. Kalau bukan kursinya hilang, mejanya yang hilang. Begitu tiap malam dia tidur, bangun pagi-pagi periksa semua barang-barangnya, ada lagi yang hilang. Sampai pada akhirnya dia putuskan untuk membaca ayat kursi sampai 2000 kali. Dia baca ayat kursi sampai 2000 kali, alhamdulillah pencurinya tidak pernah muncul lagi. Dan satu hari dia bertemu dengan ulama besar yang ada di Yaman. Dia kemudian ceritakan kisahnya. Wahai Kiai, saya ini adalah pengusaha mebel. Tiap malam dulu kursi saya atau meja saya selalu dicuri oleh orang. Sampai pada akhirnya saya bacakan ayat kursi 2000 kali. Setelah baca ayat kursi 2000 kali, tidak ada nih datang-datang pencurinya. Ulama itu sempat bertanya, hebat ini orang. Ayat kursi sampai 2000 kali dibaca. Ustadz besar saja belum tentu mampu baca 2000 kali itu ayat kursi. Ditanya orang ini, bagaimana caramu kau baca ayat kursi sampai 2000 kali? Berapa lama waktunya? Ya, saya baca ayat kursi sampai 2000 kali. Coba itu hadirin, pemahaman yang salah tapi keimanan yang kuat mujarab. Bagaimana kalau keimanan yang kuat ditambah dengan amalan yang benar? Lebih mujarab itu. Ya lagi ayat kursi. Pernah juga saya baca, dia bertahlil karena dia baca di situ kun huwallah salasa marrat. Betuan naruh kun huwallah dibaca 3 kali. Pak salasa marrat bangsa Arab 3 kali. Jadi mentahlil begitu. Kun huwallahu ahad salasa marrat. Langsung dia baca kun a'udzu birabbil falaq. Ada orang begitu. Tapi keimanannya kuat. Ini kita berbicara keyakinan sebenarnya. Ini kisahnya orang yang senantiasa berzikir. Al-Imam Syibli
Seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, itu Imam Syibli pernah terbentur kepalanya patung. Darahnya keluar, ternyata darahnya itu menuliskan kalimat Allah, Allah, Allah. Ini ulama besar ahli zikir. Jadi pertama kalau kita mau husnul khatimah, mesti malakatuz zikr, terbiasa kita berzikir. Kemudian yang kedua kata guru kita, mesti ar-rida'u biqada'i wa qadrillahi ta'ala, mesti ridha menerima ketentuan takdir dan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah perbuat terhadap diri kita, kita mesti ridha. Kenapa? Karena kita ini miliknya Allah. Kenapa kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata atau huruf lam yang ada pada kata lillah itu ya dulu alal milkiyah, artinya kita ini adalah miliknya Allah. Biasanya kalau ada orang punya motor, terserah dia mau naiki, mau pakai, mau simpan, tidak ada marah-marah. Kenapa? Punyanya. Begitu pula kalau kita yakin betul kita ini adalah miliknya Allah, maka ridhoi apa yang Allah perbuat terhadap diri kita dan perbuat apa yang Allah ridhai dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita ini adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kebetulan kita misalnya mendapatkan istri yang suka makbara sanji, nah puji man nongkok-nongkok sabaraki. Kenapa? Itu termasuk ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui oleh bapak-bapak, ternyata di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, kitabnya Imam Al-Ghazali, dia membuat ikhtisar. Apa yang beliau katakan, mihnatun nisa madrasatul awliya. Ternyata cobaan menghadapi perempuan itu memudahkan orang untuk menjadi wali. Jadi kalau ada suami yang hadir malam ini, istrinya cerewet di rumah, suka makbara sanji, napoji manoko, syukuruki, itu jalan termudah untuk menggapai kewalian menurut Imam Al-Ghazali. Ada satu kitab namanya Safahat min Sabril Ulama wal Hilmi ala Azwajihim. Satu kitab yang dikarang semua berisi tentang ulama-ulama, bahkan Nabi Yunus diceritakan dalam kitab itu bagaimana mereka menghadapi istrinya yang cerewet, bahkan ada yang memukul suaminya. Itu dalam kitab satu di karang khusus. Ini perlu dibaca-baca oleh para suami. Ternyata Nabi Yunus itu istrinya suka marah-marah, bahkan suaranya lebih tinggi daripada suaminya, sehingga ada orang berkunjung. Ketika berkunjung heran, ini orang mulia ini, nabi ini, hamba pilihan, tapi bisa-bisanya dapatkan istri seperti itu. Apa kata Nabi Yunus? Wahai pulang, kenapa istri saya begitu dan saya tidak pernah marah-marah, bahkan protes apa yang telah Allah takdirkan untuk saya, karena itu adalah doa saya. Ternyata ada doanya Nabi Yunus begini, Allahumma in kunta mu'azzibi fil akhirah fa'ajilhu fid dunya. Ya Allah, jika engkau takdirkan saya menerima azabmu di akhirat, maka percepatlah azab itu di dunia ini. Itu doanya Nabi Yunus, diijabah oleh Allah. Kalau begitu menikah dengan anaknya si Fulan, menikah Nabi Yunus, dan itulah yang terjadi dalam keseharian rumah tangganya. Sering dimarah-marahi sama istrinya, tapi Nabi Yunus tidak pernah protes, karena itu doa yang dia minta secara khusus kepada Allah. Ya Allah, jika engkau menakdirkan saya disiksa di akhirat, fa'ajilhu fid dunya, maka percepatlah di akhirat. Bapak, kalau sedikit dimarah-marah sama istri kita, bersyukur kita, ya, karena itu mungkin siksa akhirat yang sudah dipercepat di dunia ini. Tapi apakah kita boleh berdoa dengan doa ini? Ternyata Rasulullah melarang. Rasulullah melarang kita membaca doa ini dan menganjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, di dunia ini berikan yang baik-baik, di akhirat kelak juga berikan yang baik-baik, dan hindarkan kami dari
api neraka. Jadi ini konsep yang kedua untuk menggapai husnul khotimah, mesti ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama besar namanya Qadi Iyad. Ini ulama besar, hobi sekali membaca buku. Begitulah ulama, pasti dia hobinya baca buku, belajar. Kalau ada orang mengaku ulama tapi hobi selfie-selfie dibandingkan baca kitab, pertanyakan keulamaannya itu. Kenapa? Kenapa dikatakan ulama? Karena memang orang berilmu. Orang berilmu mesti cinta ilmu, mesti selalu baca kitab. Qadi Iyad, karena begitu cintanya dia dengan ilmu, dia pinjam kitab temannya. Ternyata kitab temannya ini baru dia tulis, masih manuskrip, belum dicetak, tidak ada salinannya. Dia pinjam, dia nikmati baik-baik, tiap malam dia baca, tiap hari dia baca. Istrinya cemburu. Apa yang dikatakan istrinya? Gara-gara kitab ini suami saya sudah jarang bicara sama saya. Gara-gara kitab ini suami saya sudah jarang mesra-mesra dengan saya. Gara-gara kitab ini tidak pernah saya diajak keluar. Sampai pada saatnya Qadi Iyad keluar untuk mengajar seperti kebiasaannya di masjid. Pas pulang dari mengajar, ada mie bau-bau asap. Nah, kira mie ayam bakar. Pas sampai di rumah ternyata kitabnya yang dibakar. Coba itu. Tapi karena begitu bersabar senantiasa dengan istrinya, dapat corona. Qadi Iyad berusaha menulis ulang semampu dia, sesuai dengan apa yang dia ingat. Dan ketika selesai dia kembalikan, diperiksa oleh temannya, ternyata tidak satu pun huruf yang tertambah dan dikurangi. Pas seperti yang ditulis oleh temannya itu. Ini adalah corona. Kemudian yang terakhir hadirin, ihya sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau husnul khotimah, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai yang kecil-kecil, kalau makan pakai tangan kanan. Walaupun makan kerupuk yang kecil-kecil pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Terkadang kita kalau ini sudah basuh, nanti makan kerupuk pakai tangan kiri. Jangan dibiasakan. Tetap tangan kanan dibiasakan, karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Mau masuk di WC, dahulukan kaki kiri. Kemudian kalau keluar, dahulukan kaki kanan. Jangan lupa baca doa. Dan di antara sunnah Rasulullah, tiap mau masuk WC, Rasulullah itu selalu pakai penutup kepala atau pakai songkok. Tidak pernah Rasulullah tidak pakai penutup kepala kalau masuk WC. Ternyata ini diteliti oleh orang-orang Eropa. Kenapa nabinya umat Islam kalau mau masuk WC selalu pakai penutup kepala? Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Ternyata belakangan ditemukan, ternyata di dalam WC atau khususnya senantiasa kita tempati buang air, di situ ada bakteri, di mana bakteri ini menyebabkan kebotakan cepat. Jadi ini bakteri itu ternyata mampu menyebabkan kebotakan cepat pada orang. Jadi itulah kenapa Rasulullah selalu pakai penutup kepala kalau masuk WC. Saya tidak mengatakan yang botak-botak tidak pernah pakai penutup kepala, tidak. Ini betul-betul ditemukan oleh orang Eropa. Dia kaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian intizarul waktu, menunggu sebelum azan, sudah harus di masjid. Biasakan sesuai dengan kemampuan kita, karena kita semua berharap menggapai yang namanya husnul khotimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kami minta kepada hadirin hadirat yang hadir untuk sekali lagi mengirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhumah ala hazimiyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiran kalam minallah muslim wa la yutqlan illa tawfiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.